Gaspol. Mungkin maghrib. ya. Mungkin kan udah tahu tentang huru hara pencekalan lagu itu kan. Tadi cukup memberanikan diri akhirnya membawakan lagu mungkin ke apa sih yang bikin teman-teman Stinky ini akhirnya ya nggak apa kenapa emang kalau gue bawain lagu mungkin kan gitu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari segi legal atau hukum ini. Lagu Mungkinkah itu diciptakan oleh dua orang, Irwan dan Endang. Dan lagu itu sudah mendaftar. Oke, baik. Kenapa kita masih tetap membawakan lagu Mungkinkah? Karena lagu itu secara legal terdaftar di publisher atau di lembaga kolektif royalti seperti KCI atau WAMI, terdaftar atas dua nama pencipta yaitu Irwan dan Endang. Jadi kalau Endang melarang kan ada Irwan di situ. Masa gue menolak atau menerima lagu ciptaan juga sendiri tuh dilarang sama Endang? Nggak bisa menurut gue ya, itu nggak mungkin lah. Kecuali itu lagu Endang, oke. Kita tidak akan membawakan, tapi itu kan lagu Irwan sama Endang berdua. Jadi oke lah. Tapi sebelum pelarangan sendiri, Endang ada diskusi nggak sih Ada bicara nggak sih sama Mas Irwan? Nggak ada, Mak. Saat hari itu dia upload video, dari pagi kontak saya terus Endang. Tapi nggak ngomongin masalah itu, biasa aja. Masalah jatah dia nanti. Karena tiap Stinky event Endang tuh dapat bagian dari itu. Jadi dia kemarin tuh minta bagian dia yang untuk kemarin tanggal 1 kita main. Jadi nggak ngebahas sama sekali masalah somasi. Berarti untuk royalti, pembagian dan segala macam itu aman dari awal dia keluar. Oh, pembagian royalti dan pembayaran memang dari dulu tidak ada masalah. Ya, sejak Endang kita minta cuti karena dia tidak fokus waktu itu di Stinky, jadi kita minta Endang cuti aja. Dan sejak saat itu setiap Stinky manggung dari sebelum Renda dan Ferry bergabung, tiap Stinky main tuh Endang dapat bagian, dapat jatah juga. Jadi dia sudah dapat banyak tuh, triple dari publisher dapat, dari KCI dapat sebagai lembaga kolektif itu, dan dari Stinky sendiri pun tiap event dia pasti kita kasih. Mas Irwan sempat nanya ke Endang sendiri kenapa mensomasi Haji Andre. Nah, itu dia. Jadi waktu dia upload video, kita di-remove dari pertemanan dia di Instagram. Jadi kita kan yang tahu berita itu kan. Yang ngasih tahu tuh waktu itu fans kasih tahu. Mas Irwan ini kenapa nih gitu. Saya baca, saya langsung ngechat Endang. Saya forward ke Endang pakai bahasa Sunda sore ini ya. Iya naon nying gitu. Anjing iya naon gitu. Dia cuma baca tapi nggak dibalas. Sampai sekarang. Artinya tidak ada pembicaraan lebih lanjut ya? Iya. Artinya tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan lagu ini? Nggak ada. Diputus aja mentang kayak begitu. Tapi ada rasa kekhawatiran mungkin dari Mas Irwan, ini kan Haji Andre disomasi apa? Ada rasa kekhawatiran Mas Irwan sendiri akan diperlakukan sama Endang? Enggak lah, gimana mau disomasi? Lagu saya sendiri juga, yang kedua juga kayak main-main kan somasi ini juga kebetulan aja viral, aneh juga padahal saya ingat kayak dibecanda kan, dia harusnya kan kalau main somasi tuh yang udah tuh didampingi lo ya. Jelas, ini kan cuma ngomong sendiri gitu, gue juga bisa. Gue somasi Bang Dik, karena apa gitu? Karena somainya enak misalkan gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada layar orang mana bisa percaya. Yang sungguh aneh sih kok bisa viral gitu, dia kan. Mas Irwan, Endang sendiri keluar dari Stinky itu perkapan dan mungkin alasannya kenapa gitu? Mungkin apa sakit hati atau kayak gimana gitu? Jadi itu keputusan dari teman-teman Stinky. Sebenarnya Endang kita suruh cuti sebenarnya sih, tapi cuti yang berkepanjangan. Karena waktu itu dia sibuk, pertama waktu itu sakit, lalu dia sibuk ada kerjaan, ada kegiatan keagamaan segala macem. Dia minta break dulu, dia juga minta break. Tapi setelah di break kok enak ya gitu. Stinky lebih rapi men. Ya akhirnya kita putuskan Endang memang sudah tidak bisa balik ke Stinky lagi, ya sudahlah. Dan akhirnya kita sampai sekarang pun dengan bergabungnya Ferdi dan Rendra, kita dikontrak oleh Fox Management, Fox Production, jadi label kita sekarang di bawah Fox ini. Dan Endang tidak terdaftar di situ, tidak ikut sign kontrak. Pada saat Endang nggak masuk lagi, mungkin ada perjanjian nggak sih Mas pada saat itu? Pada benar-benar keluarnya itu? Awal saya bilang, Endang, lu nggak usah lagi deh main gitu, lu cuti aja. Tapi kita kan tetap share royalti ke lu setiap kita main. Itu aja, dan dia oke, ya udah. Hari ini pihak Bang Nul juga mengadakan preskon tanggapannya. Hari ini Endang ada preskon? Iya. Istrinya gimana? Tahu sih. Istri belum tahu. Tapi Tanggapannya Bang gimana? mungkin
selama di Stinky ada mungkin ada apa gonjang ganjing atau ada perdebatan yang mungkin akhirnya bagaimana sampai pertengkaran besar kah atau Nggak ada sih, orang hari ini apa tadi kita masih ngobrol, bercanda-bercanda. Nggak ngerti di belakang ini apa juga saya nggak tahu. Mungkin nunggu itu yang konfirmasi tentang dari mana hari ini preskon ya. Tapi ada kabar katanya Mas Endang sendiri mau tetap bikin band atau apa akhirnya memunculkan isu ini kayak gitu. Ya saya lihat sih gitu, dia kayaknya ada bikin band lagi. Nah ini mendingan tanya kendangnya langsung, saya nggak tahu. Karena dia belum ngomong sama saya juga. Tanggapan Bang Hadi Andre gimana Bang? Tanggapan Bang Hadi Andre gimana? Nah, ada yang bercanda aja, dia bodo amat kata dia gitu. Kan dia sempat bikin IG story tuh Iya, ngeledekin halus gitu. ngeledekin Gimana aja. tuh tanggapannya Bang? Ya kita ketawa-ketawa aja kan, saya nelfon dia bilang alah bodo amat bilang gitu. Baru somasi 1 belum somasi 30 katanya gitu. Tapi artinya dari teman-teman Stinky sama termasuk Pak Haji Andre nggak menghiraukan somasi itu ya? Enggak lah, orang kayak bercanda Bawain aja ya? Iya lah, masih bercanda gitu, belum resmi. Mas Irwan, berarti kan ini Stinky Reborn nih, udah jalan. Mas Endang tetap dapat performing rights gitu berarti? Tergantung, kalau berarti kan untuk next lagu dia kan ada 2 nih yang sering kita bawakan. Jangan Tutup Dirimu dan Mungkinkah yang berdua sama saya. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang Jangan Tutup Dirimu, nggak akan kita pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti kendang ya 1 lagu aja yang Mungkinkah aja ya. Jadi lebih setengah lagi, dapat lebih kecil dia nanti. Berapa persen sih Mas Irwan? Kalau dikalkulasi berapa persen sih? Lumayan besar sih, pokoknya tiap event itu ya kita fluktuasi. Satu lagu kita hargain kendang tuh 250.000, cukup lah untuk dia doang kan. Kalau dari KCI dan publisher kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang gitu. Kalau kita dapat sebesar itu udah lumayan. Berarti tiga kali dapat ya Mas? Kenapa? 3 kali dapat royalti dari KCI. Dari publisher dapat, dari KCI dapat, dari kita juga dapat. Mas, per kapan sih Mas kalau boleh tahu resminya undang ini keluar dan Stinky Reborn ini mulai? Kendang resmi keluar itu ya sejak kita dikontrak oleh Fox Record, Fox Production. Itu kapan ya? Oktober, bulan Oktober berarti Endang resmi udah nggak gabung di kita lagi. Tapi sebelumnya memang sudah tahu kalau Endang itu kalau Stinky Reborn ini akan muncul. Tahu dia. Mas Irwan, potongan 750.000 buat Mas Endang itu kesepakatan bersama atau Stinky yang official bagi sendiri gitu? Stinky. Dari Mas sendiri nggak ada protes apapun itu? Dari Endang. Enggak. Karena juga tahu itu kan. Protes sih ada, tapi kayak ke teman, lu gue dikasih segini, saya bilang ya itu kan udah gede Endang, maksudnya kan dibanding kita nggak ngasih gitu loh, itu kan kebijakan kita, ya terima aja lah, ya lah, oke dia terima udah, nggak masalah. Saat itu ya. Kemarin Mas ngomong bahwa Stinky boleh kalau menyanyi lagu Mungkinkah dengan Mas Irwan sebagai musisi, tapi ujungnya doang karena kontribusi Mas Irwan sendiri ada di bait akhir, jadi kalau menyanyi itu bagi ujungnya gitu. Gimana tanggapan Mas Irwan? Tahu deh. Gimana? Oh bisa sih, gampang kok ngakalinnya. Jadi kan yang nggak boleh nyanyi kan kita nih, ya. Ya dulu nanti kalau manggung penonton langsung nyanyi tuh, sampai bagian situ kan. Baru kita Nah, pas bagian itu baru kan selesai. Nah, itu gampang. Jadi Dia sejauh ini bercanda. nggak masalah berarti ya? Kenapa? Sejauh ini nggak ada masalah. Ya saat ini mah nggak ada masalah karena memang belum resmi apa sih? Somasinya beneran masih biasa-biasa aja. Kalau dari pihak sana ternyata beneran mau menanggapi langsung. Siapa? Bisa dari sana beneran ada surat segala macam. Jelas dari manajemen kita tidak bukan orang sembarangan mereka. Tenang mas, banyak apa bilang tenang aja. Pokoknya kalau mereka makin serius kita juga udah siap di belakang. Mas Irwan, mungkin ini kan Stinky kan off air-nya juga banyak, artinya untuk menjelaskan ke para pengundang sendiri tentang munculnya awak kisru ini gimana sih? Mungkin apakah mereka ada sedikit khawatiran atau seperti apa? IO ya. Ya kayak bilang tadi, mungkin kita akan cut 1 lagu dulu nih yang Jangan Tutup Dirimu, tapi Mungkinkah kan paling penting.
Ya di sini tercatat di publisher atau di legal secara hukum lagu itu tercatat dengan 2 nama pencipta, Irwan dan Endang. Kalau mau dibagi 2, gimana caranya? Agak aneh, jadi selama itu pun belum tertulis resmi memang dibagi 2 atau gimana, kita tetap bawakan, nggak masalah. Mas Irwan tadi kan sebutin nilainya angkanya 250.000 per kali dipakai ya. Satu lagu tuh. 350 apa 2,5? 250 kan. Nah terus ada kabar katanya Undang sempat negosiasi ya terkait nilai performing rights itu. Ada nggak sih? Ada di minta 10 juta gila. Oh, sekali dibawakan. Sekali main dia. Dia nulis asal doang itu. Gue minta 10 juta nih. Wah. Ya. Artinya dari teman-teman nggak bisa mengakomodir itu kan? Ya nggak mungkin lah, besaran banget Ariel aja bayar ke Dani nggak segitu, sama Ariel dengan kita bayar ke Dani kurang lebih harganya sama. Dari Ariel kalau nyanyi bayar performing right ke Dani itu segituan juga sama. Artinya sudah apa yang Stinky berikan kepada Endang sudah masuk hitungan sudah ideal atau gimana? Ya. Menurut kita sudah sangat ideal banget, karena kan kita cuma memakai lagunya, Endangnya nggak ikut. Sudah sangat sesuai sih menurut kita ya. Kalau teman-teman yang baru nih, seperti apa melihat ini? Begitu baru masuk ternyata ada salah yang di depan. Terganggu nggak sih mungkin dari segi penampilan? Terganggu kalau saya pribadi sih enggak, karena kan ya balik lagi hal yang kayak gini udah sering kita dengar kan, sama saya gitu kan, dan Ferdi juga udah melihat kayak gitu. Nggak terganggu sih kalau saya atas berita yang kayak gini, ya biasa aja. Kalau kita ngerti hukum, nggak perlu gimana gitu, karena sudah ada penormalisasian Mas Irwan gitu. Okay. Mas Irwan mungkin terakhir, artinya mulai sekarang sampai ke depan yang dibawakan hanya mungkin kas saja atau jangan tutup dirimu masih mau dibawakan atau gimana sih? Ya jangan tutup dirimu, masih kita bawakan lah, orang somasi juga belum resmi. Oke. Kalau sudah resmi dari ada ini surat ini dari pengadilan ini baru kita berhenti. Cuma ngomong doang. Ya, hajar lah. Hajar boleh. Aja, sikat. Dia juga belum serius benar. Tapi mas hubungannya dengan Pak Haji sendiri seperti apa sih komunikasi? Masa Mandri mah kita baik, setiap hari bercanda sama dia. Kita kan punya grup, tapi tanpa Endang ya. Tahu dong kenapa dikeluarin, berarti itu ada suwe. Anaknya rese. Pakai bentuk Cuma Endang yang ada di grup itu. Kita semua. pakai bentuk aja sama vokalis baru yang baru sekarang gimana? Andri, Tanggapannya? gengsi dia mau ngomong, cuman diem aja deh. Berarti bagus kalau dia diem. Ya mereka tuh Stinky bikin pengumuman untuk mencari vokalis di Instagram. Kita share, sebenarnya kita tuh promosi, kita bayar ads tuh promo cuma untuk Jabodetabek aja. Ternyata sampai luar pulau Lampung pada daftar dan melebihi yang kita ini. Setelah kita pilih dapat 10, kita adakan secara live pemilihannya 10 finalis itu, lalu udah kelihatan sih mana yang bagus, banyak, cuma yang berkarakter ya mereka berdua ini. Di saat grand final, dua-duanya mereka kita tampilin, tadinya waktu cuma beli 1, tapi sayang, kayaknya seru juga gitu, Stinky pakai 2 vokalis, karena kalau pakai 1 tuh capek dibandingin terus sama Andri. Nah kalau mau 2 mau bandingin apa lo? Ada artinya ada tim untuk yang menilai yang Juri ada Bandik, ini salah satu dari tim juri kita. ada berapa orang? Ada 3, dari satu fans Stinky yang senior banget namanya Mbak Ade, ada siapa sih kayaknya grup Tikus Band tau kan tuh? Oh, Iya. Ada bapaknya Pak siapa namanya? Pak Agusta. Beliau sama Bang Dik, 3 orang gitu. Kenapa memilih pakai 2 vokal? Ya sayang karena mereka karakternya kan beda-beda nih. Kalau di atas saya sebagai pencipta mikir ini kayaknya bisa enak nih dua-dua nih gitu. Bisa lebih bikin begini, bisa begini, nyaman dan lebih mau coba yang baru aja. Menentukan nggak sih bawain lagu Stinky dengan Andre yang melekat banget itu seperti apa? Awal-awal beban, justru di konser sempet mental, tapi Kena mental ya. cuman
Ya dibawa santai aja sih, karena pendekatan ke fans-fans Stinky terutama, terus orang-orang yang ke Haji gitu ya, berasa mereka orang yang sangat intelektual dan berasa mereka juga kalau kita asik nggak songong gitu ya, aja sih kita bawa support mental, tapi lambat waktu lambat laun ya jalan itu. Ketemu langsung sama Pak Haji Belum. Apa ada rencana untuk ketemu langsung dengan Pak Haji nih Bang? Apa gitu? Nanti boleh. Fundamentalnya gimana mungkin pada saat nonton perdana atau seperti apa? Pak Haji mana? Gitu. Gitu. Cocok banget. Awal kita konser tuh. Awal-awal tuh ya Jambi ya. Iya. Ya itu Cuman gue mau bisikan sama Hendra, ini kita harus asik nih gitu. Iya, harus. Gak harus kita wow ini kan gue sekarang nggak perlu kayaknya gitu, karena emang kita kan bawa nama Stinky dengan era yang baru, nafas yang baru, kayaknya emang harus dengan warna yang baru. Jadi kita berdua hanya menunjukkan saja. Sekarang tolong bantu kami baru gitu di sini. Jadi lebih kenalan aja sih saat ini. Kemarin juga kalau konser boleh tahu yang membedakan apa? Warna Stinky yang lama sama yang sekarang ini? Antara Andre nih dengan mereka. Ya, Kalau Andre itu kan suaranya pop banget ya, dan dia juga punya ciri khas. Kalau Ferdi dan Rena ini lebih ngerok mereka berdua. Range vokalnya lebih lebar mereka berdua ini, lebih luas. Andre kan kurang lebih cuma satu setengah oktav, kalau mereka dua juga nyampe. Lebih aman saya bikin lagunya. Kalau saya bikin lagu untuk Andre mesti mikir rendahnya segini, tingginya segini nih. Tapi untuk mereka saya suka-suka aja bikin. Nyampe dua-duanya gila. kitanya disiksa. artinya ada sedikit perubahan warna ya di dalam musik ini. Ah ya pasti. Pop ke rock jadinya. Arahnya ke sana. Oke. Oke, teman-teman. Sip, Ya, oke. terima kasih. Terima kasih ya. Oktober ya. Oktober. Coba kita lihat Debutnya ya. grupnya deh biar pasti. Bulan Oktober dah. Ya Oktober lah kan? Oktober kita Oktober. Ya Oktober akhir ya. Oktober akhir lah. Oktober akhir. Gue.